Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang berada di Masjid Raya Sumatera Barat, atau ada juga yang menyebutnya Masjid Mahligai Sumber atau Masjid Mahligai Minang. Masjid Raya ini dibangun dari tahun 2007 dan rampungnya tahun 2019. Dan inilah arsitektur dari Masjid Raya Sumatera Barat. Pak Yusuf Kalla ya. Pak Yusuf Kalla berkunjung ke Sumatera Barat. Itu disintilah mana Sumatera Barat adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Ternyata masjid yang dibanggakan untuk Sumatera Barat tidak ada. Jadi dalam hal itu pemerintah Provinsi Sumatera Barat berusahalah untuk menggagas mendirikan masjid. Nah, itu langkah awal pertamanya sekali gitu. Yang mencetuskan Pak Pendiriannya ya Pak ya? Pendiriannya ya. Jadi diapakan oleh Pak Gumawan Fauzi waktu itu gubernur. Nah, kemudian dianggarkanlah dana untuk pembangunan itu. Nah, tapi permasalahannya kalau memang membuat masjid yang betul-betul bisa dibanggakan untuk Sumatera Barat, tentu anggarannya tidak sanggup pemerintah Sumatera Barat untuk sekali anggaran. Nah, gitu, Pak. jadi anggaran itu adalah namanya anggaran tahun jamak. Nah, jadi setiap tahun dianggarkan, setahun dianggarkan itu. Sehingga ya pembangunnya pun bertahap-tahap gitu. Nah, pembangunnya bertahap-tahap, mungkin lantai dasar aja dulu. Pertama-tama pembersihan lahan dulu, karena di sini lahannya dulu ada sekolah SPMA dulu yang salah. Nah, itu dibersihkan, dipindahkan sekolahnya dulu semua. Nah, dialokasikan tanah ini semua. Nah, baru dimulai peletakan batu pertamanya. Oke, makanya dalam proses lama pembangunannya Nah, Pak jadi ya? masjid ini termasuk lama. Jadi termasuk lamanya itu karena anggaran tadi. Anggaran ya Pak? Karena anggaran jadi dibuat dengan cara tahun jamak. Multi-years berarti pembangunan ya Pak? Baik. Nah, kalau kita lihat kan Pak, dari arsitektur masjid ini kan sungguh berbeda dengan masjid pada umumnya ya Pak ya? Ya, Terutama dari biasanya masjid ada kubahnya, kalau ini enggak. Apa sebetulnya yang ingin ditonjolkan oleh masjid ini Pak? Ini yang selalu menjadi pertanyaan. Bahkan pada waktu seminar perencanaan gambarnya itu, wah sangat hebatnya gitu. Iya Pak. Ternyata itu bukan Minang sebenarnya, bukan Minang gitu. Itu adalah diambil dari sejarah Rasulullah SAW sewaktu beliau waktu itu diberi gelar Al-Amin itu. Nah, waktu itu ada suku Quraisy, ada 4 suku Quraisy yang sedang bertikai. Kenapa dia bertikai? Karena renovasi Ka'bah, kemudian ada Hajaratul Aswad di situ. Mau sudah selesai nih renovasi, Hajar Aswad belum diletakkan pada tempatnya. Nah, akhirnya kabilah-kabilah itu bertahan. Kami yang berhak untuk meletakkannya. Kabilah yang satu begitu juga, kami yang berhak. Hampir saja terjadi ketumpahan darah. Akhirnya seseorang menyatakan, oke, tidak usah kita bertengkar dulu, nanti kita cari yang mengadili kita, yang menghukum kita siapa, pengadilannya siapa.
kita cari, kita tunggu besok pagi siapa yang datang ke Ka'bah pagi-pagi, dia kita angkat sebagai hakimnya. Ternyata yang datang itu adalah Nabi Muhammad SAW yang pada waktu itu belum jadi kenabian gitu ya, masih muda gitu ya. Beliau tapi udah terkenal gitu. Waktu itu Rasulullah SAW diangkat jadi hakim dari 4 suku itu. Gitu. Padahal dia masih pemuda gitu ya. Diambillah kainnya, ditaruh. Itu kan ada 4 sudut. Ditaruh Hajar Aswad di tengah, disuruh kepala kabilah itu mengangkat. Sampai ke tepi, kemudian diangkat lagi, ditaruh ke tempat semulanya. Itu ciri-ciri yang diapakan di masjid kita, itu yang diambil. Kebetulan cocok pula dengan Minang, gonjongnya gitu. Cuma gonjong Minang itu kan berbeda, sejalan gitu kan. Ini kan 4 sudut. Di 4 sudut itu dari sejarah Nabi itu, latar belakangnya gitu. Jadi ya masyarakat sebenarnya pada awalnya sangat protes itu, masjid, tidak ada masjid di dunia ini kalau tidak pakai gobah gitu ya. Tapi kita membuat seperti itu. Itu filosofinya ya itu Pak filosofinya ya. Sebetulnya gitu, bukan adat yang ditonjolkan di situ, sebetulnya adalah nilai-nilai Islami dari ada nilai sejarah Islam, Rasulullah. Kebetulan masuk dengan adatnya sekaligus sesuai gitu ya. Ya, maka di situ ada juga kita lihat ukiran-ukiran ya Pak ukiran-ukiran di situ ada kaligrafi, ada syahadat, ada Allah, ada banyak sekali gitu. Kemudian ada biasanya agenda-agenda rutin pengajian, apakah setiap minggu atau sekali sebulan gitu, gimana Pak? Iya, jadi kalau sebelum Covid, itu banyak sekali kegiatan kita di sini. Tapi lantaran Covid ini hancur semua gitu. Padahal awal-awal dari Covid itu, sampai sholat Jumat, jamaah tidak ada sama sekali. Kemudian udah berjalan 1 tahun ya. Kemudian baru dibuka untuk sholat Jumat. Bahkan sholat Jumatnya terpaksa di lantai 1 dulu, karena sholatnya harus berjarak. Hanya diizinkan saja sholat dulu berjarak. Kemudian di Ramadan kemarin, sebelum Ramadan, itu udah banyak pula jamaah yang mengusulkan udah kita pindah ke atas. Kalau pindah ke atas, sholatnya harus rapat, tidak bisa lagi jarak-jarak, karena di atas itu ada karpet kita. Karpet masjid kita itu cukup bagus, itu dari bukit langsung, itu bentangannya luas sekali, jadi sulit untuk menggulungnya gitu, untuk membersihkannya sulit gitu. Jadi kalau di atas dibuat jarak-jaraknya akan sulit. Jadi kalau mau pindah ke atas, sholatnya rapat. Akhirnya di bulan Ramadan kemarin kita udah sholat rapat di sini gitu. Kemudian agenda yang pertama itu jelas udah untuk sholat Jumat. Kemudian ada agenda setiap zuhur, pengajian zuhur sudah mulai kita hidupkan. Waktu itu sudah juga kita adakan subuh mubarak setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu ya Pak? Itu cukup banyak juga. Bahkan di subuh mubarak itu, setelah subuh itu kita berikan sarapan pagi untuk para jamaah. Tapi sayangnya udah rupanya Padang naik lagi nih. Kalau PKM apa? PKM akhirnya di subuh mubarak dihentikan, tapi untuk kuliah zuhur tetap. Jadi sekarang untuk kegiatan-kegiatan yang mau lebih mengumpulkan orang banyak belum diizinkan karena masih situasi Covid. Dan kalau Covid ini cepat berakhir, itu insya Allah banyak sekali kegiatan yang harus kita agendakan di sini. Baik Pak. Rencana kedepannya masjid ini apakah ada penambahan baru lagi Pak, pembangunan, atau sudah mampu mendukung jamaah di Sumbar dengan luas yang ada sekarang? Tidak ada lagi penambahan masjid, tidak ada, cuma penambahan untuk kegiatan. Karena kita inginkan di sini ada usaha-usaha ekonomi syariah, termasuk oleh-oleh, pakaian segala macam. Itu akan kita coba mengadakan di sini. Bahkan kalau Bapak menginginkan di sini ada wisata kuliner. Jadi masjid kita kayaknya udah tempat wisata gitu. Karena Bapak perhatikan dari hari Sabtu dan Minggu
itu banyak bus-bus pariwisata yang mampir di sini gitu. Jadi beliau mereka tuh datang ke sini ternyata hanya pergi sholat kemudian pergi gitu. Nanti ya direncanakan ya fasilitas-fasilitasnya akan kita lengkapi gitu. Iya. Baik Pak, terima kasih atas cerita-cerita dengan Bapak, sangat bermanfaat bagi kami, terutama bagi mahasiswa modul Nusantara nih. Ya, salam teman-teman semuanya, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.